Halo guys, selamat datang di Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Oke guys, kembali lagi bersama aku Billy dan ini ada Eva dan kita akan membahas lagi soal-soal TK ya, TKA yang akan kalian laksanakan di bulan November. Oke, langsung saja guys, tanpa berlama-lama lagi, siapin hati, kertas, alat tulis, dan pikiran kalian. Kita langsung bahas soal-soalnya. Let's go! Hari ini topiknya kita mau belajar tentang statistika dan peluang ya khususnya ya. Nah, kita mulai dari yang easy dulu nih. Dingin-dingin dulu ya. Jadi di sini ada rata-rata atau mean dari statistika berikut 7, 8, 5, 6, 9. Dan yang penting kalian harus tahu rata-rata itu apa sih? Jadi rata-rata itu adalah total semua nilainya dibagi sama ada berapa nilainya. Jadi di sini berarti rata-ratanya biasa kita simbolin sama X bar ya. Jadi 7 tambah 8 tambah 5 tambah 9 tambah 6 dibagi sama datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah. Nah, karena kita punya kalkulator di sini silakan. 35. Nah, 35 dibagi 5 ketemu deh rata-ratanya 7. Kalau misalnya sekalian kita review, kalau mean kan rata-rata ya, kalau median sama modus itu gimana? Kalau median itu data yang di tengah tapi harus udah diurutin dari terkecil ke terbesar. Ya. Jadi datanya kita urutin 5, 6, 7, 8, 9, berarti kita ambil yang di tengah. Kalau misalnya modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, karena di sini semua munculnya sama-sama satu kali, jadi modusnya nggak ada. Jadi untuk mean, median, modus konsepnya harus udah kuat banget untuk ngerjain soal-soal yang lebih sulit ya. Oke, next. Oke, soal berikutnya guys, ini yang sudah masuk ke soal cerita ya. Jadi ingat tadi dasar-dasar mean, modus, median itu kalian harus sudah sangat menguasai ya adik-adik ya. Kalau belum, hati-hati ya. Berikutnya kita lihat, sebuah survei hobi diikuti oleh 200 adik-adik. Jika 35% dari siswa memilih hobi membaca, pertanyaannya adalah jumlah siswa yang tidak memilih membaca adalah berapa? Nah, kalau soal kayak gini tuh ada dua cara ya untuk melihatnya guys. Cara pertama adalah kita hitung dulu yang hobi membaca guys. Jadi 35% itu kan suka membaca ya. Nah, bukan suka sound horeg ya. Nah, jadi kita lihat 35% itu apa guys? Persen itu adalah per 100 dari 200 siswa. Berarti dikali 200 siswa. Coret nolnya 2, coret nolnya 2 sama dengan 70 siswa suka membaca. Hati-hati ya kalau kamu langsung jawab 70, salah guys ya. Jadi 70 siswa suka membaca, yang ditanya yang nggak suka guys. Berarti totalnya kan 200, yang suka membaca 70, berarti sisanya adalah 130 siswa. Nah, sebenarnya ini ada cara lain melihatnya guys, yaitu seperti ini. Jadi kan kita bayangin semua siswa itu totalnya adalah 100%. Lalu yang suka membaca adalah 35%. Ini juga bisa. Jadi kalau kita mau tahu yang tidak suka membaca guys, anggapannya adalah ya udah ini kan 35%-nya suka membaca. Ya, berarti sisanya yang tidak suka membaca itu berapa guys? Ya 100% dikurangin 35%, yaitu 65%. Ini juga boleh guys. Jadi nanti 65/100 dikali 200. Sama ya. Hasilnya adalah 130. Terserah kalian logikanya mau yang mana. Oke, balik lagi ke soal ini masih berkaitan sama rata-rata, tapi menarik nih yang dikasih tahu adalah nilai rata-ratanya. Ada satu nilai di sini yang hilang yang kita nggak tahu berapa. Gak usah bingung, tinggal kita pakai konsep dasarnya tadi aja. Ya. Jadi kalian bayangin ada rata-rata gitu kan, rata-rata itu kan berarti 4 tambah 5 tambah X tambah 7 tambah 8 dibagi sama total datanya 5. Nah, kita udah tahu tadi rata-ratanya adalah 6. Berarti kita bisa masukin 6 sama dengan nih tinggal kita jumlahin ya. Jadi 924 tambah X sama dengan 24 tambah X per 5. Tinggal kita kerjain pakai aljabar. Kalau ada bentuk kayak gini kita bisa kaliin yang di bagian sini ya. Jadi 30 sama dengan 24 ditambah X. Kita bisa ketemu X-nya dengan aljabar yaitu 6. Jadi ketemu ternyata nilai X yang memenuhin adalah 6. Udah, mau jelasin cara. Oh, ketiduran, terlalu gampang guys. Oke, nah ini tipe-tipe berikutnya yang juga sering muncul ya guys di materi roti-roti ini ya teman-teman ya. Jadi coba kita baca guys ya. Nilai roti-roti 12 siswa laki-laki adalah 70. Oke, jadi ada 12 anak, 12 bocah. Rata-ratanya adalah 70 nih rata-ratanya, ya kan? Kemudian ada lagi 18 siswi ya. Siswa perempuan itu rata-ratanya 80 guys. Jadi ini ada 18 orang
Rata-ratanya 80. Nah, yang ditanya adalah rata-rata gabungan dari semua siswa. Nah, seperti yang tadi Kak Eva sudah bilang guys, rata-rata itu kan artinya apa? Kalau misalkan ini rata-rata 70 artinya apa guys? Artinya jumlah nilai semuanya ya, jumlah nilai semuanya, jumlah nilai laki-laki dibagi sama banyaknya siswa laki-laki, yaitu 12 itu sama dengan 70. Jadi dari sini kita bisa dapat, aku sebut JL aja ya, JL itu jumlah nilai laki-laki ya. Itu sama dengan kita bisa kali silang 70 kali 12 yaitu 840. Kita simpan informasi pertama guys. Jadi total nilai semua laki-laki itu 840. Nah, dengan cara yang sama guys, ya. Untuk siswa perempuannya di sini ada 18 anak, rata-ratanya 80 guys. Artinya apa? Artinya 80 ini adalah jumlah semua nilai anak perempuan atau aku bilang JP ya, dibagi dengan banyaknya anak perempuan yaitu 18. Berarti dari sini dengan cara yang sama kita bisa dapat jumlah nilai semua anak perempuannya adalah 80 kali 18 yaitu 1440 guys. Nah, terus diapain? Nah, sekarang kita maunya rata-rata gabungan semua siswa. Artinya apa guys? Artinya X gabungan ini adalah apa guys? Kita mau apa berarti? Total nilai atau jumlah nilai semua siswa. Berarti bisa nggak kita anggap sebagai jumlah laki-laki tambah jumlah semua nilai perempuan? Bisa guys, karena ya semua siswa kan hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan, ya kan? Jadi jumlah semua laki-laki tambah jumlah perempuan dibagi dengan banyaknya semua siswa. Nah, banyaknya semua siswa ada berapa guys? Laki-lakinya 12, perempuannya tadi 18. Berarti jumlah semua siswa ada 30. Banyaknya siswa ada 30. Nah, udah. Jadi kita masukin tadi JL-nya udah dapat 840, JP-nya 1440, kita mau bagi dengan 30 guys. Ya kan? Ini sama dengan 2280 per 30, bisa coret nolnya, ketemunya 228 dibagi 3 adalah 76. Jadi yang C. Oke, jadi ingat guys, konsep rata-rata itu adalah jumlah semua datanya yang ada dibagi dengan ada berapa data yang kita sedang amatin guys, gitu. Oke, ini sering muncul ini soal ini guys. Oke, lanjut guys. Ternyata soal statistika itu bukan cuman soal mean, median sama modus ya. Jadi ada juga kalau kalian ingat, kalian belajar diagram lingkaran nih. Terus nanti kita belajar tentang sudut-sudutnya, proporsi setiap kategori itu berapa. Nah, kategori ini biasa dibagi dua jenis, ada yang persen sama ada yang sudut. Jadi kita ingat dulu nih, coba kita baca soalnya dulu ya. Survei pekerjaan orang tua siswa itu 15 PNS, 20 swasta, 10 wira swasta, dan 5 itu lainnya. Kemudian statistika ini disajikan dalam lingkaran, besar sudut untuk swasta itu berapa. Kita coba gambar di lingkarannya nih. Ini anggap aja lingkarannya sempurna ya. Teman-teman ingat, satu lingkaran itu karena ini berkaitan sama sudut, satu lingkaran itu berapa derajat total sudutnya? Itu adalah 360 derajat. Itu penting ya. Nah, kalau kita lihat 360 derajat ini itu kan satu lingkaran ya. Itu kan berarti total orangnya juga termasuk di dalam satu lingkaran itu. Jadi di sini ada 15 PNS, 20 swasta, 10 orang, 5 lainnya, di total itu 50 orang nih. 50 orang ini kalau kita mau secara matematika itu setara dengan 360 derajat teman-teman. Jadi full gitu kan, anggapannya 50 orang ini kalau dimasukin diagram itu nanti akan full satu lingkaran. Nah, sekarang kita mau cari swastanya ini berapa. Jadi kalau digambar nanti bakal kayak gini-gini ya. Bakal kayak gini-gini nih. Nah, berapa-berapa. Kita mau tahu salah satu swasta itu berapa derajat. Teman-teman bisa pakai perbandingan aja. Jadi kalau misalnya di sini ada 20 orang, itu kan kita nggak tahu nih berapa derajat, kita anggap X. Kemudian 50 orang tadi kita tahu itu adalah 360 derajat. Yaudah tinggal kita kerjain pakai perbandingan seperti biasa, 50X sama dengan kali silang ya. 360 dikali 20. Ini tips juga teman-teman, kalau ada angka yang lumayan besar itu nggak usah dikaliin. Karena nanti pasti bisa dicoret-coret. Oke, berarti kita ketemu X sama dengan 360 dikali 20 per 50. Coret ya, yang bisa dicoret 5, 2, nolnya kita coret, yang di sini kita bisa coret juga jadi 72. 72 kali 2 sisa 144 derajat. Ketemu deh yang D. Jadi kalau ada soal kayak gini teman-teman, ingat aja satu lingkaran itu 360 derajat, kalau persen itu berarti nanti 100%. Tinggal kita buat perbandingan, yang ditanya swasta berarti 20 itu sama dengan X derajat, kalau 50 itu sama dengan tadi 360 derajat. Oke? Ya. Mantap. Lanjut. Ini sebenarnya namanya konsep perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Atau kalau teman-teman ada yang mau logikanya yang berbeda juga bisa guys. Misalkan lebih suka 50 orang 360 derajat. Cari aja satu orang berarti logikanya 360 dibagi 50 gitu kan. Nah, atau 36/5 lah. Jadi kalau swastanya 20 orang, ya udah tinggal
36/5 kali 20. Itu juga bisa ya. Ketemunya sama. Tergantung logika kalian. Nah, BTW guys, trik-trik kayak gini guys, trik-trik mantapu seperti ini nanti akan kita ajarkan semua di kelas intensif TKA kita atau kelas Ambis TKA. Jadi nanti kita bakalan review dulu materinya, kita bakalan spill semua trik-trik mantapu yang mantap bisa bikin kalian kerjain soal dengan cepat dan tepat. Dan juga tentunya akan diajar oleh aku, Eva, dan juga tim tutor Mantapu Academy yang lainnya. Buat teman-teman yang mau daftar, langsung aja bisa klik link ini ya, tr.ee/ambisttka. Slot terbatas, buruan, sampai ketemu di kelas guys. Mantap. Oke, tadi kita sudah membahas sedikit tentang statistika guys. Sekarang kita move on ke peluang, kombinasi, permutasi, dan teman-temannya ya. Oke, kita masuk ke level 1 dulu guys, level pemahaman ya. Jadi di TKA itu ada level-levelnya guys, kisi-kisinya ya. Nah, level 1 ini itu kalian harus bisa guys, karena ini adalah dasar dari materinya, konsep dasarnya ya. Kita lihat, 2 buah koin dilempar secara bersamaan ya. Ting-ting gitu. Pertanyaannya, banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan tersebut adalah apa? Jadi guys, biasanya kalau di materi peluang, itu ada yang kita kenal dengan namanya dengan simbol huruf S atau ruang sampel ya, seperti itu. Nah, ruang sampel itu artinya apa sih? Artinya guys, secara logika dasar kita adalah S ini semua kasus atau kemungkinan dari percobaan kita. Nah, jadi tergantung percobaannya guys. Jadi ruang sampel ini semua kasus atau kemungkinan dari percobaan kita. Nah, di soal ini percobaan kita apa guys? Melempar 2 buah koin ya, melempar 2 buah koin. Jadi ini koin 1, ini koin 2. Nah, koin itu satu koin guys, kalau dilempar itu hasilnya ada berapa kemungkinan? Cuman ada 2 ya, yaitu angka, jangan 1000 ya, atau gambar. Nah, gambar batu guys, 1000 batu ya kan. Jadi mana ya? Iya, uang Zimbabwe ini kayaknya. Angka dan gambar ya kan. Nah, ini sebenarnya ada triknya guys, tapi kalau kalian bingung, kalian bisa data secara manual, itu juga sah. Ya, jadi coba kita lihat semua kasus dari percobaan kita. Jadi kasus pertama bisa aja angka-angka, bisa aja angka gambar, bisa aja gambar angka. Nah, ini yang sering orang bingung ya. Angka gambar dengan gambar angka ini sama atau beda kak? Beda teman-teman. Ya, karena anggapannya apa? Koin 1 angka, yang ini koin satunya gambar. Jadi kita anggap berbeda. Dan terakhir ada gambar-gambar. Jadi totalnya ada berapa guys? 1, 2, 3, dan totalnya inilah yang nanti kita kenal dengan nama NS. Kalau kalian ingat, peluang itu adalah NA/NS ya. Nah, nanti NA itu banyaknya kemungkinan memenuhi syarat, NS itu ya ini. Total semua yang ada. Ya, sebenarnya nanti ada cara yang lebih cerdas guys. Jadi misalkan ini ada 2 koin kan, koin 1, koin 2. Nanti kita bisa langsung kayak gini. Untuk koin 1 ada berapa kemungkinan? Ada 2 guys, angka atau gambar, ya kan? Ada 2. Kita tulis 2. Untuk koin 2 ada berapa kemungkinan? 2 juga, angka atau gambar. Nah, karena ini kasusnya adalah koin 1 dan koin 2, jadi nanti ruang sampelnya langsung aja bisa kita kalikan guys. Nah, ini kalau yang sudah ngerti konsepnya bisa langsung seperti ini. Kalau nggak ngerti bisa manual. Kalau ikut kelas Ambis TKA bisa tahu trik ini guys nanti ya. Karena kita akan ajarin langsung secara detail dan mantap pokoknya ya. Oke, lanjut Pak. Oke, kita di soal peluang levelnya naik dikit ya. Kita ke Ya. level 2 aplikasi. Jadi kalau udah paham konsep, sekarang kita mau coba aplikasikan konsepnya nih. Ya. Jadi di sini ada 6 calon pengurus OSIS. Kita anggap si A, B, C, D, E, sama F gitu ya. Akan dipilih 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Yang ditanya banyak susunan pengurus yang mungkin terbentuk adalah siapa. Mungkin kalau kalian yang belum terbiasa ini pakai kombinasi atau permutasi ya. Kalian bisa lihat. Jadi bedanya apa sih permutasi sama kombinasi? Coba nih, di sini ada ketua, sekretaris, sama bendahara. Kalau ketuanya si A, sekretarisnya B, sama bendaharanya C, sama nggak kalau sama ketuanya B, sekretarisnya C, bendaharanya A? Jadi sebenarnya yang kepilih cuma si A, B, C, tapi susunannya mereka berbeda. Di kasus 1 ketuanya A, sekretaris B, bendahara C. Di kasus kedua beda nih susunannya. Ya. Nah, kalau berbeda susunannya, kalau kasus yang pertama sama kasus yang kedua itu dianggap berbeda, itu masuk kasus permutasi. Kalau kalian menemuin kasus nanti ABC sama BCA sebenarnya gak ada bedanya, itu masuknya kombinasi. Oke, berarti di kasus ini kita pakai permutasi ya. Kalau permutasi berarti ada 6 calon, kita mau ambil 3 kan total ketua, sekretaris, bendahara. Ya. Berarti kita bisa pakai rumus 6 permutasi 3.
Nah, rumus permutasi berarti 6 faktorial per 6 min 3 faktorial ya. Berarti jadi 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial. Ini bisa kita coret, berarti jadi 6 kali 5 kali 4, 120. Ketemu deh jawabannya yang D. Dan ini sebenarnya ada trik mantapnya guys. Jadi ini triknya aku temuin sendiri ya. Jadi untuk semua soal permutasi, kita bisa pakai teknik yang tadi kita pakai guys, yaitu namanya filling slot ya. Jadi ini cara kedua ya. Permutasi tadi cara pertama, cara kedua adalah kita logikakan seperti ini guys. Kita mau pilih 3 orang kan, yaitu yang ini ketua, yang ini sekretaris, yang ini bendahara. Oke, kita mau isi dulu ketuanya nih. Ada berapa cara kita memilih ketua dari 6 orang? Ada 6 cara. Bisa A, B, C, D, E, F. Lalu misalkan udah terpilih satu nih, siapapun lah, misalkan kepilih A. Jadi dia nggak boleh kepilih lagi dong. Masa dia ketua dan sekretaris rangkap jabatan kan nggak boleh ya seharusnya ya. Nah jadi untuk sekretaris, sekarang pilihannya ada berapa guys? Tinggal B, C, D, E, F. Nah misal kepilih B nih, jadi sekretaris. Untuk bendaharanya ada 4. Dikalikan hasilnya juga 120. Gitu ya. Mantap. Jadi semua permutasi bisa pakai filling slot ya sebenarnya. Bener, ya? semua permutasi itu bisa pakai filling slot. Oke guys, kita masuk ke soal peluang level 3 ya, atau bisa dikenal sebagai level pedas mampus. Oh bukan, itu seblak gitu. Level HOTS ya, penalaran, HOTS, Higher Order Thinking Skill ya. Kalau gacuan level 10 lah. Aduh, ya ini paling nyelekit ini ya. Oke, kita lihat soalnya guys. Sebuah kotak berisi 4 sepeda merah dan 6 bola putih. Oh bola ya, bola. Ini bola merah dan ini ada 6 bola putih nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, 2 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Ya, jadi ibaratkan kalian tuh harus bayangin guys. Kalau soal peluang tuh kalian harus membayangkan ya. Punya kotak nih, kalian masukin tangan satu, obok, ambil satu, kalian buang ya karena tanpa pengembalian kan. Terus obok lagi, ambil satu lagi. Itu ya. Yang ditanya adalah berapakah peluang terambilnya kedua bola itu sama-sama merah. Nah, ini menarik. Ya, jadi gimana guys? Oke, ini pengambilan pertama, pengambilan kedua. Aku tulis gini. Kalau dua-duanya harus merah, berarti boleh nggak aku bilang bahwa pengambilan pertama ini harus merah ya, dan yang kedua harus merah. Nggak ada cara lain lagi guys, ya kan? Karena kita ngambil cuma 2 bola, dimintanya dua-duanya merah. Berarti yang pertama harus merah, yang kedua juga harus merah juga ya. Dan ini disebut sebagai peluang yang tidak saling lepas atau bahasa Inggrisnya dependent ya. Nah, kita lihat pengambilan yang pertama dulu guys ya. Kita mau cek berapa sih peluang kita mendapat 1 bola merah ya. Oh, ini tadi merahnya yang bulat ya guys, aku ganti aja deh. Ganti M ya, ini ada 4 merah ya. Oke, kita mau ngambil 1, mau dapat bola merah. Peluangnya berapa? Ingat, peluang itu adalah NA per NS, ya, nanas. NA ini apakah? NA ini yang memenuhi syarat. Jadi syaratnya apa sekarang? Terambil bola merah. Ya udah, berarti bola merah ya. Ada berapa banyak bola merahnya guys? Ada 4. Ya. NS-nya itu apa? Semua total yang ada. Semua total kemungkinan yang ada. Berarti total semua bola yang ada 4 merah dan 6 putih. Jadi ada 10 bola. Ya, ada 10 bola. Atau kita bisa sederhanain jadi 2/5. Ya, jadi peluang terambil merah pertama itu 2/5 guys. Kita tulis di sini. Nah, berarti peluang terambil merah kedua juga 2/5 ya? Salah, hati-hati guys ya, hati-hati. Kenapa? Karena sekarang lihat, tanpa pengembalian ya Eva ya. Jadi, misalkan tadi Eva udah ngambil 1 bola merah ya. Jadi sisanya? Terus bola merahnya tuh udah nggak dikembaliin guys, di luar sini ya. Nah, jadi untuk menghitung peluang bola merah kedua ada perubahan ya. Sekarang kondisinya seperti ini nih guys ya. 3 merah dan 6 putih. Jadi peluang terambil merah sekarang apa guys? Banyaknya bola merah kayak tadi ya. 3 per total bola yang ada. 3 sama 6 berarti ada 9. Nah, atau 1/3. Karena ini dan kan kita mau ngambil bola pertama dan bola kedua, jadi kita kali untuk mendapat total peluangnya. Yaitu 2/15. Ya, jadi jawabannya yang, oke guys, ini sudah termasuk soal yang sebenarnya nggak terlalu susah banget. Ini menengah ke perbatasan guys, level 2 dan 3 ya. Oke, jadi mungkin itu aja ya Pak ya, soal-soal yang mau kita share untuk video kali ini. Kalau teman-teman nanti mau soal-soal yang lebih banyak lagi, ratusan atau ribuan, tips and trick, enaknya ngapain Pak? Enaknya daftar kelas TKA, linknya ada di ini nih guys, di slide-nya ya, di paling bawah ya. Oh ini ya? Iya, tadi kita nyari-nyari ternyata di bawah guys. Oh ini ya linknya ya? Nah. tr.ee/ambis.tka. Kalau tadi kita bilang level 3 itu ibarat gacon level 10 ya. Kalau kalian ikut kelas TKA nanti bisa jadi level 1 guys. Nah, jadi nggak berasa apa-apa ya, ngantuk ya.
Gitu, oke? Jadi guys, langsung aja daftar di tr.ee/ambis TKA atau langsung klik link di deskripsi ya, atau di sini ya, dimanapun itu. Oke, jadi itu aja guys buat video pembahasan TKA kali ini ya, khusus materi statistika dan peluang. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe. Juga boleh komen next kita perlu bahas materi apa. Ya, boleh banget. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya guys. Dadah. Terima kasih. Mantap Akademi. Jadi pintar, jadi mantapu. Bye-bye guys.